Halo semuanya, perkenalkan saya Marsha dengan NIM 230555126 dari kelas Teknologi Basis Data C. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan penggunaan store prosedur, store function, trigger, dan perulangan serta bersabangan. Di sini langsung saja show database untuk melihat database apa saja yang sudah saya buat sebelumnya. Pada video kali ini, saya menggunakan database kuliah untuk prosedur dan juga trigger serta perulangan lainnya. Maka saya mengetikkan use db kuliah. Apabila sudah muncul bacaan database change, artinya database yang kita pilih sudah terganti menjadi db kuliah. Kemudian kita coba show tables untuk melihat tabel apa saja yang ada pada db kuliah. Di sini ada tabel mahasiswa dan juga tabel pengurangan nilai. Untuk melihat isi dari tabel mahasiswa, kita ketikkan dash tabel mahasiswa. Itu untuk memunculkan field apa saja yang ada pada tabel mahasiswa tersebut. Baik, di sini muncul field dari tabel mahasiswa berupa NIM, nama, telepon, nilai UTS, dan nilai tugas, beserta tipe datanya dan juga NIM sebagai primary key. Di sini kita akan mulai membuat store prosedur. Store prosedur adalah kumpulan pernyataan SQL yang disimpan di database dan dapat dipanggil oleh aplikasi atau pengguna untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara teratur. Sebelum itu kita buat dulu delimiter //. Kalau di SQL kita bisa membuatnya dengan $. Delimiter ini digunakan dalam store prosedur untuk memisahkan antara pernyataan SQL di dalamnya dengan delimiter itu sendiri. Kemudian di sini kita langsung saja membuat prosedur berupa create prosedur, lihat nilai mahasiswa. Nah, prosedur ini bertujuan untuk melihat nilai mahasiswa dari gabungan nilai UTS dan nilai tugas atau sebaliknya. Kemudian lanjut kita ketikkan begin, lalu enter, select bintang from table mahasiswa, berarti datanya kita ambil dari data mahasiswa di atas. Kemudian n // untuk mengakhiri delimiter di atas. Jika sudah muncul query OK, berarti prosedur sudah berhasil kita buat. Oh ya, di sini sebelum lanjut ke proses selanjutnya, kita perlu mengakhiri delimiternya dengan delimiter titik koma. Kemudian, untuk memanggil prosedur yang sudah kita buat sebelumnya, kita dapat menggunakan perintah call lihat nilai mahasiswa. Itu akan menampilkan prosedur yang sudah kita buat dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah muncul prosedur berupa NIM, nama, telepon, nilai UTS, dan nilai tugas dari mahasiswa. Dengan NIM 1001 hingga 1006 dengan nama Ayu, Dimas, Sekar, Yanti, Dewi, dan Adit. Di sebelahnya juga tertera nomor teleponnya, nilai UTS-nya, dan juga nilai tugasnya. Dengan munculnya tabel di atas, berarti prosedur yang kita buat sebelumnya sudah berhasil kita buat dan berhasil kita panggil. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan prosedur baru, yaitu dimulai dari delimiter //, kemudian create prosedur, display baru, in jumlah ID dengan tipe data integer, kemudian kita ketikkan begin, lalu declare i dengan tipe data integer, defaultnya 1. Lalu kita akan melakukan perulangan atau kita repeat, kita ulang dengan select bintang from tabel mahasiswa, di mana NIM sama dengan I. Kemudian kita set I-nya sebagai I plus 1 sampai I lebih besar dari jumlah ID. Lalu jika sudah memenuhi syarat di atas, kita bisa mengakhiri perulangannya. Lalu kita ketikkan n //.
kemudian di sini langsung saja kita panggil prosedur yang sudah kita buat. Namun sebelumnya kita buat dulu delimiter, titik koma, kemudian kita panggil prosedur yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu call display baru. Di sini saya memasukkan NIM dari Dewi yaitu 1005 sebagai setnya. Nah, di sini akan muncul banyak sekali empty set karena belum memenuhi perintah yang sesuai dengan apa yang kita ketikkan pada pemanggilan tadi. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Di sini akan muncul NIM 1001 dengan nama Ayu hingga NIM 1005 dengan nama Dewi. Kenapa NIM 1006 tidak ikut muncul? Karena kita kan hanya buatnya sampai NIM-nya si Dewi aja, yaitu 1005. Jadi yang muncul dari NIM 1001 hingga 1005 saja. Di sini kita lanjutkan dengan pembuatan prosedur baru diawali dengan delimiter slash, yaitu create prosedur kategori nilai UTS. Sisinya menggunakan kondisi varchar dengan panjang 15, kemudian KKM UTS dengan tipe data integer, lalu out jumlah mahasiswa dengan tipe data integer juga. Kemudian itu kita buat create prosedur nilai UTS kondisi. Oke, sudah benar. Kita lanjutkan ke begin, kemudian kita buat case kondisi di mana kalau nilainya lebih, lalu select count into jumlah mahasiswa dari tabel mahasiswa di mana kondisi nilai UTS lebih besar dari KKM nilai UTS. Seperti itu kurang lebih kalau dibaca. Lalu kalau kurang, kita akan menjalankan perintah select count into jumlah mahasiswa dari tabel mahasiswa di mana kondisi nilai UTS lebih kecil atau sama dengan nilai KKM UTS-nya. Kalau sudah, kita end case-nya, lalu kita end. Oke, sudah berhasil, artinya prosedur sudah berhasil kita buat. Kita lanjutkan dengan pemanggilan dengan call kategori nilai UTS dengan kondisi lebih, lalu nilainya itu 88 dan kita ambil dari jumlah mahasiswa. Sudah berhasil, lalu kita akhir dulu delimiternya, kemudian kita tampilkan juga hasilnya dari select at jumlah mahasiswa. Nah, di sini terdapat satu mahasiswa yang memiliki nilai yang lebih dari 80 atau KKM. Nah, bisa kita lihat dari tabel mahasiswa hanya Ayu yang memiliki nilai UTS lebih dari 80. Kemudian kita panggil lagi kategori nilai UTS mahasiswanya dengan kondisi sekarang kurang dari KKM. Kita ketikkan kurang, lalu KKM-nya 80, kemudian add jumlah mahasiswa. Kalau prosedurnya benar akan muncul 5 karena 5 mahasiswa yang memiliki nilai di bawah KKM. Oke, kita select dulu. Select add jumlah mahasiswa dan enter. Nah, benar. Berarti prosedurnya udah benar ya. Karena muncul 5 mahasiswa, yaitu Dimas, Sekar, Yanti, Dewi, dan Adit memiliki nilai di bawah KKM pada nilai UTS. Baik, kita lanjutkan dengan pembuatan prosedur baru. Kita mulai dengan delimiter slash, kemudian create prosedur tambah nilai tugas. Di sini kita menggunakan parameter in out, kemudian check NIM dengan tipe data integer, kemudian kita gunakan parameter in untuk jumlah jawab, seberapa banyak dia jumlah menjawabnya, itu dengan tipe data integer. Kemudian kalau sudah, kita ketikkan begin, kemudian kita deklarasikan nilai barunya dengan tipe data float. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita select nilai tugas into nilai baru dari tabel mahasiswa, di mana kondisi NIM di sini saya ubah menjadi
check underscore NIM. Kemudian apabila jumlah jawabnya lebih banyak dari 0, maka lakukan perintah di bawah ini, yaitu if nilai baru lebih besar dari 90. Nah, itu kita buat nilai baru lebih besar dari 90. Kita jalankan update tabel mahasiswa yang kita set dari nilai tugas sama dengan nilai barunya ditambahkan 2 dengan kondisi dimana NIM sama dengan check NIM. Kemudian kita set jumlah jawabnya sama dengan jumlah jawabnya kita kurangi 1. Di sini saya membuat kondisi dimana jumlah jawabnya dikurangi 1, kemudian kita lakukan set nilai baru sama dengan nilai barunya kita tambahkan dengan 2. Nah, selain kondisi di atas, kita munculkan, ini saya mendapatkan contoh query dari browser, sinyal SQL state 45.000, kita set message tag-nya dengan nilai Anda di atas KKM. Kita tidak memunculkan atau tidak mengupdate atau mengurangi nilai mahasiswa tersebut, namun kita memunculkan message text berupa nilai Anda di atas KKM. Kita akhiri dulu and if and while select and baru as nilai tugas setelah bonus. Kemudian kita akhiri dengan n//. Oke, query-nya oke, berarti prosedur yang kita buat sudah selesai. Kita cek dulu. Oke. Kemudian di sini kita coba set dengan NIM 1003 dengan nama Sekar. Nah, di sini sudah berhasil kita set. Kemudian kita akan coba panggil call tambah nilai tugas. Kemudian kita add NIM karena kita sudah mengeset NIM-nya tadi 1003. Kita tambahkan bonusnya itu 3 kali. Kemudian apa yang akan terjadi? Nah, nilai Anda di atas KKM. Berarti itu memunculkan kondisi dari else tadi, yang signal state message text. Kemudian kita coba select from tabel mahasiswa. Kita lihat nilainya Sekar tadi dari 89 menjadi 91, yaitu sudah ditambahin dari bonus tadi ya teman-teman. Kemudian kita set lagi NIM keduanya dengan 1006, kemudian kita panggil dengan mengetikkan call tambah tugas. Akan muncul hasil seperti sebelumnya, yaitu nilai Anda di atas KKM. Kemudian kita ulangi create function sebelumnya, yaitu create function nilai raport UTS, returns, begin, declare. Kita sesuaikan dengan yang di atas. Nah, di sini saya kurangnya itu di bagian set n nilai raport UTS sama dengan n UTS 40% ditambah n tugas 60%. Nah, udah sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan dengan select nilai raport UTS dengan NIM 1004. Nah, sudah keluar hasilnya 74,8.
Kemudian kita lanjutkan dengan show tables. Di sini ada tabel mahasiswa dan juga tabel pengurangan nilai. Kemudian kita deskripsikan dari tabel pengurangan nilai yang sudah ada di database kuliah. Nah, ini isi fieldnya, ID pengurangan nilai, ini mahasiswa, jumlah, dan waktu terjadinya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat delimiter //. Kemudian create prosedur, kita akan membuat prosedur baru, yaitu update _minus _nilai. Kita inputkan menjadi in, kemudian check _name dengan tipe data integer. Kemudian kita buat jumlah pelanggarannya dengan tipe data integer juga. Selanjutnya kita begin. Kemudian kita update tabel mahasiswa, kita set n tugas sama dengan n tugas dikurangi jumlah pelanggaran. Kemudian kita kalikan dengan 2 di mana nim sama dengan check nim. Kalau sudah, kita bisa mengakhiri dengan n//. Kemudian jika muncul query OK, berarti prosedur yang kita buat sudah berhasil dibuat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan trigger dengan mengetikkan create trigger tr_update nilai tugas. Kemudian kita buat after insert on tabel pengurangan nilai. Kemudian kita buatkan fungsi for each row, lalu begin, dan kita panggil dengan mengetikkan call update _minus _nilai. Lalu kita buat new titik nim mahasiswa dan new titik jumlah. Kemudian kita end dan akan muncul query OK jika berhasil dalam proses pembuatan trigger. Kemudian di sini kita select from tabel mahasiswa untuk menampilkan tabel mahasiswa. Kemudian kita coba gunakan NIM 1001 atas nama Ayu. Kita ketikkan insert into tabel pelanggaran, values-nya 1 dengan NIM 1001 dan jumlah pelanggarannya 3. Waktu terjadinya itu sekarang, lalu kita ketikkan now. Kemudian kita akhiri dengan //. Oh, di sini ada kesalahan penulisan tabel. Kita ganti tabel pengurangan nilai. Tabel pelanggarannya kita ganti. Oke. Query sudah oke, berarti kita sudah berhasil menginsert. Kemudian kita select from tabel pengurangan nilai. Nah, di sini akan muncul jumlah pelanggarannya 3 oleh NIM 1001, waktu terjadinya di saat itu juga. Kemudian kita coba lagi select bintang from tabel mahasiswa dan kita cek punya Ayu itu nilainya menurun. Itu dari 90 menjadi 84. Kenapa? Karena jumlah pelanggarannya ada 3. Lalu dari fungsi yang kita buat di atas, pelanggaran itu dikalikan dengan 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, 90 dikurangi 6 sama dengan 84. Berarti trigger yang kita buat sebelumnya sudah berhasil dijalankan. Kemudian kita coba delimiter. Kemudian kita create table. Di sini kita create table baru yaitu tb_data_ nilai mahasiswa. Kemudian kita buatkan aktivitas dengan tipe data varchar, jumlahnya 50. Kemudian NIM _mahasiswa dengan tipe data integer. Kemudian waktu kita gunakan tipe datanya timestamp. Kemudian jika query oke, berarti table sudah berhasil kita buat. Kemudian ayo coba kita perlihatkan tabelnya dengan show tables. Di sini sudah terbuat 3 tabel.
tabel data nilai mahasiswa, tabel mahasiswa, dan tabel pengurangan nilai. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan prosedur. Pertama-tama kita buat delimiter slash, kemudian create prosedur, update isi data. Kita gunakan fungsi in, kemudian ini mahasiswa dengan tipe data integer. Kemudian kita kita insert into tabel data nilai mahasiswa, values-nya perubahan nilai tugas, kemudian ini mahasiswa, dan untuk waktunya terjadi itu now. Oke, kalau sudah kita bisa akhiri dengan n//. Jika query oke, berarti prosedur sudah berhasil dibuat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan trigger baru, yaitu mengetikkan create trigger tr_update nilai. Kemudian kita buat dengan after update on tabel mahasiswa. Kemudian for each row, lalu kita buat kondisi if old nilai tugas sama dengan kita buat tanda seru. Kemudian new nilai tugas, dan kita call update isi data, kita dalam kurungkan old_name, kemudian kita n. Di sini ada kesalahan karena saya typo mengetik n_if menjadi n_it. Oke, kita ulangi. Kita masukkan after for each row, begin if call, lalu kita ganti n_if. Oke, query-nya sudah oke, berarti trigger yang kita buat sudah berhasil. Kemudian kita coba insert ke tabel nilai mahasiswa, ke tabel data nilai mahasiswa dengan values 2, kemudian NIM 1003, kemudian kita buat 2, kemudian waktunya itu kita gunakan saat ini juga atau now. Di sini ada kesalahan. Saya salah mengetikkan tabelnya. Di sini harusnya tabel pengurangan nilai. Nah, query-nya sudah oke. Kemudian kita select bintang from tabel pengurangan nilai. Oke. Di sini sudah muncul 2 karena sebelumnya tadi kita buat IU dengan NIM mahasiswa 1001. Kemudian kita buat yang kedua itu dengan NIM 1003. Kemudian kita lanjutkan saja dengan mengetikkan select bintang from tabel mahasiswa untuk mengecek nama mahasiswa yang melakukan pelanggaran sehingga mendapat pengurangan nilai. Jadi yang mendapat pengurangan nilai itu dengan NIM 1001 dengan nama IU dan NIM 1003 dengan nama Sekar. Kemudian kita lanjutkan dengan select from tabel data nilai mahasiswa dan muncul empty set. Kemungkinan ada kesalahan. Di sini kita cek dulu. Kita lanjutkan saja dengan mengupdate tabel mahasiswa. Lalu kita set nilai tugas sama dengan 2, di mana NIM-nya kita gunakan NIM 1003 atas nama Sekar dengan nilai tugas awalnya itu 87. NIM 1003, kemudian query-nya oke. Kemudian kita bisa select from tabel mahasiswa. Nah, di sini akan muncul pengurangan nilainya dari 87 menjadi 82. Seperti itu. Setelah menemukan kesalahan dari tadi kenapa ada respon empty set, saya memutuskan untuk drop prosedur update isi data. Dan di sini saya akan membuat prosedurnya ulang.
Di sini saya ketikkan create prosedur dan nama prosedurnya itu update isi data. Kemudian saya masukkan NIM mahasiswa dengan tipe data integer. Kemudian saya ketikkan begin. Saya lanjutkan dengan insert to tabel data nilai mahasiswa. Values-nya adalah perubahan nilai tugas. Oke, selanjutnya NIM mahasiswa. Kemudian untuk waktu terjadinya itu now atau sekarang. Saya akhiri dengan n// dan query-nya sudah oke. Teman-teman bisa mengecek kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan saat membuat prosedur. Oke, sudah. Kemudian dengan menghapus prosedur, maka di sini otomatis saya juga harus menghapus trigger yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya ketikkan drop trigger tr update nilai, kemudian query-nya sudah oke. Saya lanjutkan dengan pembuatan trigger baru. Di sini saya ketik delimiter, ini kurang spasi, delimiter spasi //. Kemudian saya create trigger baru dengan mengetikkan create trigger tr_update nilai. Kemudian after update on tabel mahasiswa. Selanjutnya kita ketikkan for each row. Lalu kita begin dan kita buat kondisi if old titik nilai tugas, artinya apabila nilai tugas yang lama. Di sini ternyata kesalahannya penempatan tanda serunya saya tadi buat di setelah sama dengan, ini sudah saya perbaiki. Kemudian kita panggil dengan call update isi data and if n//. Kemudian jika query-nya sudah oke, berarti trigger berhasil kita buat. Selanjutnya kita update tabel mahasiswa, kita set nilai tugasnya sama dengan 78, di mana NIM sama dengan, kita buat dengan NIM 1003. Kemudian query-nya sudah oke, berarti kita sudah berhasil mengeset untuk NIM tertentu. Kemudian untuk memastikannya kita bisa select bintang from tabel, kita pastikan agar tidak salah. Select bintang from tabel data nilai mahasiswa. Nah, di sini akan ada aktivitas perubahan nilai tugas dengan NIM 1003 dengan waktu terjadinya di saat itu juga. 1003 atas nama Sekar. Kemudian kita bisa cek kembali. Kita set add NIM-nya dengan 1003, kemudian call tambah nilai tugas. Oke, selanjutnya kita select bintang from tabel mahasiswa untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Selanjutnya kita buat set add NIM 1003 dengan nama Sekar. Kita call tambah n tugas, add NIM, kita tambahkan nilai tugasnya 5. Dari Sekar nilainya dari 78 menjadi 88. Kenapa? Karena 5 dikali 2 sama dengan 10, otomatis 78 ditambah 10 sama dengan 88. Oke, trigger kita sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita coba cek select bintang from tabel data nilai mahasiswa, dan ini merupakan perubahan nilai tugas pada mahasiswa dengan NIM 1003 atas nama Sekar.
berubah sebanyak 5 kali karena kita melakukan perubahan nilai sebanyak 5 kali tadi. Terima kasih, sekian video hari ini.